hebat. Kita lanjutkan ya cerita petualangan Moana sang putri lautan. Nah, bagaimana? Apakah Moana akan berhasil mengembalikan jantung Te Fiti dan mengembalikan kedamaian di seluruh dunia? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Setelah terombang-ambing di lautan, Moana bangun dan menemukan kapalnya karam di sebuah pulau pencil yang tidak berpenghuni. Wah, di mana ini? Bagaimana? Kok kapalku karam? Namun ternyata angin dan lautan telah membawa Moana ke pulau tempat Maui selama ini terdampar. Moana pun membujuk Maui untuk ikut berlayar dengannya. Hai gadis kecil, kamu pasti penggemarku kan? Aku adalah Maui, seorang manusia setengah dewa, pahlawan bagi semua manusia. Hah? Penggemar? Bukan, aku adalah putri dari suku Motunui. Aku ingin mengajakmu pergi untuk mengembalikan jantung Te Fiti. Namaku adalah Moana dari suku Motunui. Aku adalah orang yang terpilih untuk bisa membantumu mengembalikan jantung Te Fiti. Bersama-sama kita akan menciptakan kedamaian kembali di lautan ini. Hah? Orang yang terpilih? Kamu itu kan cuma seorang gadis kecil. Aku yakin kamu bahkan tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan kailku dan bagaimana caranya untuk mengembalikan jantung Te Fiti. Ya, kan kamu bisa mengajari aku bagaimana caranya. Pokoknya begini, aku adalah Moana dari suku Motunui. Aku perintahkan kamu untuk naik ke kapalku dan bersama-sama kita akan mengembalikan jantung Te Fiti. Begitu ya. Baiklah kalau begitu. Moana dari suku Motunui, bagaimana kalau sebelum kita berangkat, kamu melihat-lihat dulu gua tempat aku tinggal. Di sana sangat bagus loh. Oh, baiklah kalau gitu. Aku lihat dulu guanya. Sebenarnya Maui tidak mau ikut dengan Moana. Dia merasa sudah kalah dari Teka dan sudah kehilangan kail ajaibnya. Maui malah mengurung Moana di dalam gua dan berniat untuk mencuri perahunya. Hei, kenapa pintu guanya tertutup? Maui buka pintunya. Hei, kenapa kamu mengurung aku? Hei, buka. Untung Moana tahu cara memanjat. Dia memanjat patung raksasa berwajah Maui dan keluar dari lubang kecil di atas gua. Dengan kecerdikannya, Moana pun bisa lolos dari gua. Dia berhasil naik ke kapal dan ikut berlayar bersama Maui. Namun tiba-tiba, mereka dihalangi oleh gerombolan perompak Kakamora, makhluk kecil yang berbaju buah kelapa. Cepat, kau pegang kendali kapal ini. Aku akan menghadapi Kakamora. Cepat putri. Aku sebenarnya tidak bisa mengendalikan kapal. Aku baru saja belajar berlayar. Hah? Apa? Kamu baru belajar berlayar? Katanya mau membantu aku menghentikan Teka dan mengembalikan jantung Te Fiti, tapi kamu sendiri baru belajar berlayar. Bagaimana ini? Ya kan aku sudah bilang, kamu bisa mengajari aku orangnya cepat belajar. Waduh, bagaimana ini? Ya sudah, bagaimana ya? Ya sudah, aku akan menghadapi Kakamora. Kamu membantu saja ya. Moana memang belum bisa berlayar. Tetapi dia adalah seorang gadis yang sangat lincah dan cerdik. Dan dengan kecerdikannya, akhirnya mereka berdua mampu mengalahkan gerombolan perompak Kakamora. Bersama-sama mereka berhasil mengalahkan mereka semua dan melanjutkan perjalanan. Bagaimana Maui? Apakah sekarang kamu mau mengajari aku bagaimana caranya berlayar? Baiklah, ternyata kau adalah gadis yang cukup cerdik. Aku akan mengajarimu cara berlayar. Akhirnya mereka pun membuat perjanjian.
Maui akan mengajari Moana bagaimana caranya berlayar, dan Moana akan mengantar Maui untuk mencari kailnya yang hilang. Setelah itu, bersama-sama mereka akan mengembalikan jantung Te-Fiti dan menghadapi Tekka. Apa kau tahu, Maui, di mana kail ajaibmu berada? Tentu saja aku tahu, tapi tempatnya sangat berbahaya. Kamu tidak perlu ikut ke sana. Setelah berhari-hari bersama di lautan, akhirnya Maui dan Moana pun mulai berteman. Tetapi Maui sebenarnya tidak percaya bahwa gadis kecil seperti Moana akan mampu membantunya mengembalikan jantung Te-Fiti. Aku ini bukan seorang putri, kata Moana. Aku adalah anak kepala suku. Suatu saat nanti aku akan menggantikan ayahku menjadi kepala suku di Motunui. Sama saja, itu namanya Tuan Putri. Kamu seharusnya tidak ada di lautan seperti ini. Ini berbahaya untuk gadis kecil seperti kamu. Tapi lautan telah memilih aku. Ya, mungkin saja kan lautan itu salah pilih. Seharusnya lautan bisa memilih seseorang yang lebih kuat dan lebih hebat, bukan gadis kecil seperti kamu. Nah, kita sudah sampai di pulau ini. Ini adalah pulau tempat Tamatoa tinggal. Kail ajaibku dicuri olehnya. Kau tinggal di kapal saja ya, Tuan Putri. Begitu kata Maui. Tetapi Moana mengikuti Maui masuk ke alam monster lautan. Mereka naik ke tebing yang tinggi sekali, lalu terjun ke laut terdalam. Di sanalah tempat para monster laut tinggal. Tamatoa adalah seekor kepiting raksasa yang hobinya mengumpulkan benda-benda berkilauan dari laut. Dan benar, ternyata di sana ada kail ajaib Maui. Dengan bantuan Moana, Maui pun berhasil mengalahkan Tamatoa, seekor kepiting raksasa yang memiliki kekuatan hebat. Mereka berhasil mendapatkan kembali kail ajaib milik Maui. Mereka pun lalu kembali berlayar menuju Te-Fiti. Dalam perjalanan, Maui pun bercerita siapa dirinya sebenarnya. Sebenarnya Maui bukanlah manusia setengah dewa. Sewaktu masih kecil, dia dibuang oleh ayah dan ibunya ke laut. Jadi, Maui sebenarnya adalah manusia, tetapi lautan menolak untuk membunuhnya, dan Maui pun diserahkan kepada para dewa laut. Dewa-dewa laut membuatkannya kail ajaib yang bisa membantunya berubah wujud. Manusia pun jadi memuja dia dan menganggap dia adalah manusia setengah dewa. Yang selama ini diinginkan oleh Maui hanyalah agar manusia selalu menyayangi dia dan memuja-mujanya. Karena itu, suatu hari dia memutuskan untuk mencuri jantung Te-Fiti untuk diberikan pada manusia. Dia sangat menyesal karena perbuatannya itu. Sekarang laut menjadi ganas. Moana pun menghibur Maui. Dia berkata, Maui, kalau kita bisa mengembalikan jantung Te-Fiti, maka manusia pasti akan memaafkan kesalahanmu. Namun di tengah jalan menuju Te-Fiti, terdengar suara menggelegar. Tiba-tiba di hadapan mereka berdiri sesosok gelap dan menyala. Udara panas terasa dari lahar yang mengalir di seluruh tubuhnya. Hah, monster laut apa ini? Ternyata mereka berhadapan dengan Tekka. Mereka melawan dengan sekuat tenaga, tetapi Tekka sangatlah kuat. Moana membawa kapal mereka ke arah pulau Te-Fiti dan menolak untuk berbalik arah. Moana berhenti, kita harus berbalik arah. Kita tidak akan sanggup mengalahkan Tekka.
Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku akan membawa kapal ini melewati karang itu. Kita pasti akan sampai ke Pulau Tefiti. Moana, Moana, kamu harus berbalik. Tapi Moana menolak untuk berbalik. Akhirnya mereka berdua dikalahkan oleh Teka. Kail ajaib Maui pun rusak. Dan Maui sangat marah karena dia menuduh Moana telah merusakkan kail ajaibnya. Ini semua karena kau tidak mau mendengarkan aku. Harusnya tadi kita putar balik. Lihat, sekarang kailku jadi rusak. Aku minta maaf, tapi sudah. Aku tidak mau lagi membantumu. Kita berpisah di sini. Maui memang benar. Aku cuma seorang gadis kecil. Kenapa lautan memilih aku? Aku tidak bisa apa-apa. Aku ingin pulang. Aku tidak sanggup mengalahkan Teka. Aku mau pulang. Moana sangat bersedih. Tetapi kemudian arwah neneknya pun datang dan memberi dia semangat. Moana kembali bangkit mendengarkan kata hatinya. Dan dia tahu bahwa dia adalah gadis yang terpilih. Dia ditakdirkan untuk mengalahkan lautan. Dia pun kembali ke Pulau Tefiti dan bersiap menghadapi Teka tanpa bekal dan kemampuan apapun. Ombak dan angin menolong Moana, tapi Teka terlalu kuat. Dan Moana seorang gadis kecil bukan tandingan Teka. Pada saat Moana hampir kalah dan perahunya hampir terbalik, tiba-tiba Maui datang membantu. Moana, cepat kau bawa perahumu menuju Pulau Tefiti, biar aku yang menghadapi Teka. Moana pun terus membawa kapalnya menuju Pulau Tefiti. Sesampainya di Pulau Tefiti, Moana sangat terkejut. Hah? Tempat apa ini? Pulau Tefiti hanyalah sebuah pulau tandus. Tidak ada Tefiti di sana. Tidak ada kehidupan apapun di sana. Pada saat itulah Moana tersadar. Dia pun memanggil Teka dan menunjukkan jantung Tefiti. Hai Teka! Teka, lihat apa yang aku bawa. Lihat ke sini. Teka pun berhenti melawan Maui dan mendatangi Moana. Ternyata Teka adalah Tefiti yang berubah menjadi monster setelah kehilangan jantungnya. Moana pun mendekati Teka dan dia meminta izin untuk boleh mengembalikan jantung Tefiti. Mendadak tubuh Teka mendingin. Pepohonan kembali tumbuh di tanahnya yang tandus. Laut kembali tenang. Matahari kembali bersinar. Teka telah kembali menjadi Tefiti, sang dewi lautan yang menciptakan kehidupan. Maui pun minta maaf kepada Tefiti dan mengakui semua kesalahannya. Tefiti mau memaafkan Maui. Dan dia mengembalikan kail ajaib Maui seperti baru lagi. Moana akhirnya bisa kembali berlayar pulang ke rumahnya. Di sana dia telah ditunggu oleh seluruh penduduk pulau. Moana pun diangkat menjadi kepala suku Motunui. Dia memimpin rakyatnya dengan damai dan mereka pun kembali menjelajah lautan dan hidup bahagia selama-lamanya. Anak hebat, pejuang yang sesungguhnya bukan mereka yang tidak pernah takut, juga bukan mereka yang tidak pernah bersedih atau tidak pernah putus asa. Pejuang yang sesungguhnya adalah mereka yang tidak pernah menyerah. Mereka yang mampu melawan semua tantangan demi menggapai mimpi dan menolong orang lain. Jadi, kalian jangan pernah menyerah ya.
Terima kasih ya sudah mendengarkan. Silahkan tulis di kolom komentar cerita apa lagi yang ingin kalian dengarkan berikutnya. Terima kasih.